Selamat sore teman-teman. Sore. Semangat. Selamat sore teman-teman. Sore. Pertama-tama harus kita karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sore hari ini untuk bertemu belajar bersama. Baiklah, sebelumnya ada orang mengatakan nama kata saya itu yang benar untuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Eda dari Simbolon dan teman saya. Baiklah, sebelum kami memulai aksi presentasi kami ini yang berjudul RPP atau Rencana Proses Pembelajaran, ada baiknya kami ingin mengundang saudara sekalian untuk berdiri untuk menyanyikan satu lagu. Ini semua pegelaran terima kasih. Kita teman-teman berdiri ya. Selesai. Teman-teman. Ini bukan karaoke ya, tapi lagu. Enggak. Gue bulu-bulu. Ego
Mudah-mudah dengan adapun tujuan SPP yang satu mempermudah memperlancar dan meningkatkan hasil secara profesional, sistematis dan berdaya guna. Maka program mampu melihat, mengamati, menganalisis program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang ketiga yaitu sebagai alat bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan lanjut oleh prof. saya. Baik, di sini saya membacakan satu itu yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah adalah dokumen informasi yang memberikan gambaran lengkap mengenai sekolah. Yang kedua itu identitas mata. Identitas mata merupakan informasi tentang mata pelajaran, termasuk nama mata, kelas, misalnya matematika kelas 7. Yang ketiga itu kelasnya. Pada tingkatan pendidikan di mana mata pelajaran tersebut diletakkan seperti kelas 7, kelas 8, dan seterusnya. Yang keempat itu materi pokoknya, yaitu topik untuk utama atau tema yang akan dibahas dalam mata pelajaran tersebut selama satu semester. Misalnya dalam mata pelajaran biologi. Yang kelima itu adalah bagi waktu, menentukan jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap pokok atau sub tema selama satu semester itu. Dan keenam itu adalah tujuannya. Pernyataan mengenai apa yang dilakukan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti prosesnya. Yang kedua itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi yang dicapai oleh siswa pada setiap tingkat kelas. Yang pertama itu materinya, suatu isi atau konten yang diajarkan kepada siswa selama prosesnya. Yang kesembilan itu metodenya, suatu pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang ke-10 itu medianya, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih efektif kepada mahasiswa. Yang ke-11 itu sumbernya, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengetahuan dalam proses pembelajarannya. Yang ke-12 itu yaitu langkah-langkahnya, kegiatan atau tahapan yang dilakukan selama belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ke-13 itu penilaiannya, salah satu komponen yang terdapat dalam mekanisme penilaian masukan oleh pendidik dilakukan pada penyusunan. Selanjutnya dilanjutkan dalam saya. Baiklah, materi pada ini itu prinsip di mana yang pertama itu SPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi. Yang kedua itu setiap
bermain sebuah quiz dari matematika. Jadi kami disipin 5 orang. Kalau ada namanya yang tersepin, itu yang mau dipanggil ya. Kami cuma mencari 5 orang. Jawab di sini. Ya. Oke, tapi dia kita spin aja dulu. 4 orang lagi ya. Untuk berapa deh? Kita berapa orang lagi ya? 3 orang lagi. Tinggal berapa deh? Tinggal berapa deh? Kelompok 3. Baik teman-teman, di sini kami pilih berkala orang dan sini kita. Jadi di sini karena kali ini 5 orang dominan, di sini ada 5 soal juga. Tadi yang pertama ide ya. Dua ya, teman-teman ini juga lagi ya. Ada timernya ya. Banyak kan ya? Kita tahu jawabannya. Udah, next. Enggak. Oh iya, duduk. Hadiahnya kan dulu nih. Hadiah. Hadiah. Kita jangan dicari teman-teman. Oh ini. Ini emang. Jangan dicari ya. Jangan ada tuh. Jangan ada ujian dong.
Tidak orang. Orang ya. Oh, tidak. Kami buka 3 sesi yang mana satu sesinya itu terdiri dari 3 orang yang menikmati. Banyak kali 3 sesi. 2 sesi. Yang bertanya tadi siapa? Berarti kan ini? Ezra, berarti kan ini satu. Namaku Tita Ezra Dewa, KGM 46 kelompok 4. Apa peran dia di sini? Perkenalkan, nama saya Tia Bangdara dengan Nurul, NPM 69. Dan kelompok? Fokusnya di kelompok 9. Bapak nggak kecil? Iya, bawah. Saya Gelap. apa peran teknologi dalam pengembangan dan implementasi SPP? Apa peran teknologi dalam pengembangan dan implementasi SPP? Selanjutnya, Juli. Perkenalkan, nama saya Juliana Romita Sukaming dari kelompok 1 NPM 80. Pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, bagaimana cara menyesuaikan RPP dengan kebutuhan siswa yang beragam? Dengan kebutuhan siswa yang beragam, dan bagaimana cara mengatasi kendala yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan SPP. Kendala yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan SPP. Aku masih tidak ada yang ngomong pada dia mau bikin waktunya Gak tanya sama aku karena kamu masalah apa? Iya, kamu masak apa?
jawab yang akan ada kita, yaitu yang satu itu berkaya berjalan. Media seperti audio, video dan animasi dapat digunakan untuk berkaya pengalaman visual. Media itu mendukung. Media alternatif seperti simulasi dengan kamera induktif dan aplikasi. Yang ketiga itu memfasilitasi, yaitu media yang digunakan untuk mendukung implementasi. Yang keempat itu menyesuaikan. Media dan sumber dapat disesuaikan dengan gaya siswa. Yang kelima itu memfasilitasi, yaitu digunakan untuk mendukung. Ini memungkinkan siswa untuk sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan menyesuaikan waktunya. Kenapa itu mendukung pemecahan masalah. Media ini juga dapat digunakan untuk menyediakan kasus studi. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Media dapat digunakan sebagai alat untuk menyediakan evaluasi kepada siswa. Misalkan kuis online atau ulasan video. Apakah audiens teman-teman ada yang mau menambah? Ada. Dia kali. Perkenalkan, saya Yuni Matobi dari kelompok 9 PM 63. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media dan sumber belajar memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Ada beberapa peran media dan sumber belajar dalam RPP. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media dan sumber belajar membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Contohnya, media seperti video, gambar, dan audio dapat menjelaskan konsep yang mungkin sulit dipahami hanya melalui teks. Yang kedua, menarik perhatian. Penggunaan berbagai jenis media dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih tertarik pada materi yang diajarkan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, menyediakan variasi pembelajaran. Media dan sumber belajar memberikan variasi dalam metode pengajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan video untuk menjelaskan konsep, kemudian menggunakan buku teks untuk membaca lebih mendalam, dan selanjutnya menggunakan diskusi kelas. Dengan peran tersebut, media dan sumber belajar sangat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam PPP. Saya akan menambahi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media dan sumber belajar memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Beberapa peran media dan sumber belajar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempermudah penyampaian materi. Media pembelajaran mempermudah guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Misalnya, penggunaan slide presentasi dapat membantu guru menyajikan materi dengan alur yang jelas dan terorganisir. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Penggunaan media digital dan teknologi informasi dalam pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital saat ini. Ketiga, menyediakan contoh konkret dan kontekstual. Media seperti video dan simulasi dapat menyediakan contoh nyata dan kontekstual dari materi yang dipelajari sehingga siswa dapat melihat penerapan konsep dan kehidupan nyata. Empat lagi. Sudah. Langsung posisi kedua. Kayak jerah. Langsung kedua lah, coba dari dua nih.
peran yang penting dalam pengembangan dan implementasi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi dalam edukasi. Yang pertama, mempermudah pembuatan RPP, di mana teknologi ini memungkinkan guru mengakses template RPP yang sudah tertulis dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pembagian dan kolaborasi, di mana teknologi memfasilitasi kolaborasi antara guru dan atau sekolah yang berbeda dalam pengembangan RPP. Yang ketiga, integrasi sumber daya digital, di mana guru dapat mengintegrasikan sumber daya digital seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan peralatan pembelajaran ke dalam RPP mereka. Yang keempat, fleksibilitas dalam penyajian materi, di mana teknologi memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, di mana sistem manajemen pembelajaran atau aplikasi yang mendukung RPP dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPP secara real time. Teman-teman sekalian ada yang menambah jawaban? Saya akan mendadak. Saya akan menggambari pertanyaan kelompok 1. Saya akan menggambari jawaban dari pertanyaan saudari Ria. Peran teknologi dalam RPP sangat signifikan dalam proses ini. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam pengembangan dan implementasi RPP. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, mengoptimalkan sumber belajar. RPP juga memuat informasi tentang sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendukung pembelajaran tematik. RPP dapat mengakomodasi pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan aspek pembelajaran. Yang keempat, memfasilitasi penilaian pembelajaran. RPP juga mencakup penilaian hasil belajar. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi penilaian pembelajaran seperti dengan menggunakan platform pembelajaran online yang menyediakan alat penilaian yang interaktif dan otomatis. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. RPP menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, misalnya dengan menggunakan aplikasi dan perangkat lunak pembelajaran yang interaktif. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahi? Terima kasih, saya hanya menambah sedikit tentang peran teknologi dalam RPP. Yang pertama itu namanya Marada Ginting, NPM-nya 47, kelompok 12. Evaluasi dari guru dan ada umpan balik antara pengajar dengan siswanya. Maksudnya begini, teknologi memungkinkan penggunaan alat evaluasi online seperti kuis dan tes yang dapat segera memberikan umpan balik kepada siswa, membantu guru dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Jadi dalam pengajaran itu harus ada umpan balik antara si guru dengan si anak sehingga pembelajaran itu semakin kreatif dan efektif. Terima kasih. Teman-teman lagi? Ada. Kalau tidak ada, maka akan diulang. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari Juliana. Bagaimana cara menyesuaikan RPP dengan kebutuhan beragam siswa dan bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul pada saat pelaksanaan RPP? Menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan kebutuhan beragam siswa membutuhkan pendekatan perhatian beragam karakteristik dan kemampuan gaya belajar siswa. Contohnya, 1. Identifikasi kebutuhan siswa. Pelajari profil siswa Anda secara individu atau kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Yang kedua, diversifikasi materi pembelajaran. Sesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Gunakan berbagai sumber daya, strategi, dan alat bantu yang membutuhkan belajar yang berbeda.
pertimbangkan tugas kesulitan. Sesuaikan tingkat kesulitan tugas atau aktivitas dengan kemampuan siswa. Berikan tantangan tambahan bagi siswa yang lebih mampu dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkannya. Yang keempat, fleksibilitas dan penilaian. Gunakan metode penilaian yang beragam untuk memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka secara berbeda. Yang kelima, kolaborasi dengan rekan kerja. Diskusikan strategi dan praktik terbaik dengan rekan kerja untuk memperoleh berbagai perubahan dan ide. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Evaluasi efektivitas RPP secara teratur dan siap untuk menyesuaikan sesuai dengan respon siswa dan perubahan kebutuhan. Adapun cara mengatasi kendala yang mungkin muncul saat pelaksanaan RPP adalah: 1. Komunikasi terbuka. Jalin komunikasi yang efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja untuk memahami dan mengatasi masalah yang muncul. Yang kedua, perencanaan cadangan. Siapkan rencana cadangan atau alternatif jika ada kendala teknis atau kendala tidak terduga. Yang ketiga, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Lakukan refleksi terhadap pelaksanaan RPP. Yang keempat, bentuk sumber daya tambahan. Manfaatkan sumber daya tambahan seperti bantuan kelas spesialis pendidikan khusus. Yang kelima, penguatan keterampilan. Tingkatkan keterampilan belajar waktu, kelas, dan prestasi siswa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPP. Apakah dapat diterima? Teman-teman, apakah ada yang lebih baik? Perkenalkan, nama saya Rita Sujabat dengan PM 74 dari kelompok 13. Izin menambahi, adapun beberapa yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan siswa. Nah, maksudnya di sini lakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan siswa secara individu dan kelompok. Perhatikan pula beragamitas dan gaya belajar mereka, tingkat pemahaman mereka, dan minat dan kebutuhan yang khusus terhadap mereka. Nah, terus yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur yang mencakup berbagai kebutuhan siswa tersebut. Tujuan ini mencerminkan kemampuan yang ingin dicapai oleh semua siswa tanpa mengabaikan perbedaan individu mereka. Terus yang terakhir yaitu penggunaan metode belajar yang beragam. Nah, maksudnya di sini gunakan berbagai metode dan strategi yang pembelajaran dapat mencapai berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Misalnya kombinasikan ceramah, diskusi kelompok kecil, simulasi ataupun proyek kolaboratif. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bibian dan Mora dengan PM 49 kelompok 2. Yang pertama itu dengan metode pembelajaran yang beragam. Metode yang berbeda terdapat berbagai metode pembelajaran dari diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua itu pembelajaran praktik. Ada siswa aktif terlibat dalam proses belajar melalui kegiatan praktik, eksperimen, dan permainan edukatif. Yang kedua itu pengelompokan siswa, di mana buat kelompok belajar yang heterogen berdasarkan kemampuan atau minat. Kelompok ini bisa berubah sesuai kebutuhan dan materi yang diajarkan. Yang ketiga itu penggunaan teknologi, aplikasi dan platform edukasi. Menggunakan aplikasi dan platform edukasi yang dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan dan materi sesuai kebutuhan siswa. Belajar mandiri dan interaktif. Manfaatkan teknologi untuk menyediakan aktivitas belajar mandiri yang interaktif dan menarik. Teman-teman, ada lagi yang menambahi? Jika tidak ada, maka oke teman-teman, untuk melanjutkan ke pertanyaan sesi kedua selanjutnya, kami di sini ingin ice breaking. Ya, semangat lagi ice breaking. Ayo, cepat. Buat Tere.
Kalau yang ditanya, tema kan dari baiklah teman-teman, ada kesimpulan dari materi kami yang pelajaran di pelaksanaan ini, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan di dalam standar aksi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup dalam pelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau diterima secara Gak apa-apa nih, baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Lebih dari kekurangannya kami mohon